Seperti ini ya, jadi kita membersihkan lokasinya juga dari Raja Girindrawardhana, yaitu di sini ada sebuah payung ya, gambar payung. Terus di sini ada dua telapak kaki ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Di video kali ini kita akan mengunjungi sebuah prasasti peninggalan dari raja terakhir kerajaan Majapahit, yaitu Raja Girindrawardhana Dhyarana Wijaya, yang kini terbengkalai berada di tengah hutan pinus di wilayah Pacet, Kembang Belor, Pacet, Mojokerto, teman-teman ya. Jadi jangan di skip ya. Dan di lokasi ini juga memang berada tepat di tengah ini teman-teman ya, perkebunan hutan pinus ya. Jadi saya juga tidak sendiri, bersama rekan-rekan juga yang ada di depan sana. Nah, untuk prasasti ini merupakan sebuah prasasti lencana ya, bukan prasasti tulisan seperti aksara Kawi atau aksara Jawa atau aksara Jawa kuno gitu, tapi sebuah aksara berbentuk gambar gitu. Jadi jangan di skip ya. Mungkin dari teman-teman yang lebih mengerti silahkan memberikan komentar di bawah. Nah, di dalam prasasti ini itu memang ciri khas dari peninggalan dari raja terakhir Majapahit. Dan juga di lokasi ini yang mungkin rekan-rekan banyak yang belum tahu bahwa sebenarnya batu prasasti lencana Girindrawardhana ini sebenarnya adalah sebuah batu prasasti tapal batas dari kerajaan Majapahit zaman dahulu, atau mungkin zaman dahulu ada sebuah bangunan ya. Tapi jika mungkin ada sebuah bangunan, kemungkinan bangunannya adalah di Sumber Jubel, karena di sini dekat dengan wisata seperti tempat air gitu ya, Sumber Jubel Pacet Mojokerto, yang terkenal sangat angker teman-teman. Dan kalau diambil dari cerita yang beredar di lokasi ini ya, kata warga zaman dahulu atau kata orang-orang tua zaman dahulu, di Sumber Jubel itu merupakan sebuah petirtaan kuno atau sebuah seperti ini teman-teman. Kita teringat dengan salah satu situs candi yang bernama situs Candi Belahan dan juga situs Candi Petirtaan Jolotundo gitu katanya ya. Cuman kemungkinan itu adalah peninggalan era dari raja terakhir kerajaan Majapahit, yaitu Raja Girindrawardhana Dhyarana Wijaya, yang ada di lokasi ini teman-teman. Dan kita akan melihat bagaimana prasastinya nanti. Nah, untuk pintu masuknya juga kita harus jalan kaki untuk menuju ke lokasinya. Nah, untuk jalannya juga cukup jauh ya, karena memang benar-benar berada di tengah hutan pinus. Nah, kita kali ini diantarkan oleh rekan-rekan ya. Katanya di sana juga terdapat sebuah telapak kaki dari raja terakhir kerajaan Majapahit. Apakah benar demikian? Kita akan cek langsung ya. Nah, untuk suasana dan juga hawanya juga cukup dingin karena ini berada di tengah hutan. Ini kalau mungkin wilayahnya ini ikut di Desa Kembang Belor, Pacet, Mojokerto, dan ini berada di kaki Gunung Welirang teman-teman. Nah, yang sangat disayangkan, batu prasasti ini itu tidak ada yang merawat hingga saat ini. Itu hampir aus untuk bentuk dari tulisan atau gambarnya teman-teman. Sangat disayangkan ya, padahal itu adalah salah satu peninggalan dari raja terakhir Majapahit. Nah, di sana teman-teman ya, kita akan coba mendekat menuju ke lokasinya. Untuk jalan masuknya pun tidak ada ya, jadi kita harus masuk ke sini ya. Nah, ini kita juga harus lebih berhati-hati karena lokasi seperti ini biasanya banyak ularnya. Nah, ini memang zaman dahulu pernah dirawat juga oleh warga dan juga pernah
disakralkan juga, tapi kini sudah terlupakan dan juga terbengkalai. Nah, seperti ini ya. Untuk pintu masuknya itu adalah sebuah batu bata, tapi ini merupakan batu bata baru. Di sini lokasinya, ya kita masuk ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa lokasi ini tidak pernah didatangi atau tidak pernah diuri-uri, meskipun ini adalah salah satu peninggalan yang cukup penting di era kerajaan Majapahit akhir. Nah, seperti ini ya. Jadi kita membersihkan lokasinya juga. Ya, sini Kang, sini Kang. Nah, seperti ini ya. Sangat disayangkan lokasi ini sudah terbengkalai ya. Coba kita mendekat, teman-teman. Iya, biasanya banyak ularnya, jadi kita juga harus lebih berhati-hati. Dan memang ini lokasinya tepat berada di tengah hutan ya. Dan juga dengan adanya banyaknya rerumputan yang ada di sini, lokasi ini memang terbengkalai, sangat disayangkan. Padahal ini adalah sebuah situs yang sangat penting sebenarnya di era kerajaan Majapahit. Nah, seperti ini. Ya, coba kita bersihkan dulu. Kita juga harus menguri-uri Mbak Hamid karena lokasi ini zaman dahulu juga disakralkan ya. Nah, ini adalah sebuah batu prasastinya. Nah, ini batu prasastinya teman-teman. Coba Kang di center Kang. Biar kita lihat ya, soalnya tadi rekan-rekan nggak ada yang bawa air juga. Nah, teman-teman, ini seperti ini ya. Agak berlumut ya, jadi nggak kurang. Iya, udah aus Kang, bukan berlumut lagi ini. Tapi masih terlihat di telapak tangan. Telapak kaki. Iya, ada telapak kakinya. Bentar, kita lebih bersihkan lagi ya. Ini sih senteng. Memang kotor. Nah, seperti ini ya. Dikasih air. Nah, di sini bisa terlihat Kang, kalau ini memang milik dari raja terakhir Majapahit. Terus di sini juga ada fakta-fakta yang mengejutkan juga, karena ini dekat dengan sumber Jubel. Jadi sumber Jubel zaman dahulu merupakan sebuah petirtaan kuno Kang, kata warga itu. Petirtaan kuno era kerajaan Majapahit akhir, dan salah satu buktinya adalah di lokasi ini. Nah, di sini kenapa ini disebut milik dari raja terakhir Majapahit? Karena di sini terdapatnya beberapa lambang atau lencana ya dari Raja Girindrawardhana, yaitu di sini ada sebuah payung ya, gambar payung. Terus di sini ada dua telapak kaki ya, dua telapak kaki. Terus di sini ada sebuah tongkat yang dililit ular. Terus di sini sebenarnya ada sebuah batu, gambar dari batu lingga. Linggayoni, cuman sudah aus Kang yang ini. Mirip yang di prasasti Mansuri ya. Nah, benar sekali. Terus di sini yang sangat disayangkan, gambar mataharinya sudah hilang Kang. Di sini untuk cuil, di sini ada gambar bulannya, bulan sabitnya. Terus untuk Guci Amertanya juga sudah tidak terlihat Kang ya. Luntur ya. Luntur atau aus Kang. Sangat disayangkan juga. Nah, seperti ini. Ini adalah lambang atau mungkin lencana, ciri khas dari raja terakhir kerajaan Majapahit. Cuman untuk peninggalan-peninggalan seperti struktur batu bata yang pernah difoto oleh zaman kolonial Belanda itu semuanya sudah hilang. Nggak ada sekarang, tinggal peninggalannya hanya tinggal ini dan juga di sumber Jubel yang memang sebuah petirtaan yang memang ditutup oleh zaman kolonial Belanda Kang. Itulah salah satu fakta yang miris di lokasi ini sebenarnya. Mungkin di sini tuh ada peradaban ya, gitu. Ada sebuah desa atau mungkin ya, desa Perdikan mungkin ya. Ya, sebuah desa Sima Perdikan, jika mungkin dari nama kuno dari desa Kembang Belor adalah desa Jubel atau desa Buntu, yaitu salah satu desa terakhir pada waktu itu ya. Desa terakhir di wilayah paling selatan kerajaan Majapahit Kang. Nah,
dulu tuh tidak ada jalan lain, sudah tidak ada jalan lagi ya. Iya, tidak ada. Hingga akhirnya beberapa waktu yang lalu baru ada jalan lagi menuju ke Celaket. Ya, baru ini baru ditembuskan diberikan jalan. Iya, lagi, ada cor-coran itu kan. Dari Desa Jubel ke wilayah Desa Celaket. Iya, kalau sekarang untuk nama Desa Jubel sudah berganti nama menjadi Desa Kembang Belor. Yang mungkin kalau rekan-rekan belum tahu, Desa Kembang Belor adalah tempat lahir dari Bupati Mojokerto Nah, saat ini, yaitu Gus Bara. Oh, tempat lainnya dulu ya. Iya Kang, benar. Kok katanya itu dari Jawa Tengah atau Jawa Barat. Ya itu bapaknya Kang. Oh, Tapi kalau kalau keturunannya dari sana, cuman kalau Gus Bara katanya lahirnya di sini itu. Bukan di Batu ini loh Kang. ya. Tapi di desa Di ini. area sini. Nah, benar. Di Sangat sini disayangkan ada ya. Rencana raja. Ada bukti bahwa di sini itu Sangat luar biasa ada teman-teman. prasasti di era Kerajaan Majapahit. Mungkin cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.